Halo semuanya, dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Coba deh kalian bayangin, sebuah sore yang hangat di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di daerah Penfui, di sebuah lingkungan bernama Gang Tavoki. Nah, disinilah sebuah inisiatif yang luar biasa banget lahir. Namanya Literasi Kita. Hari ini kita bakal membedah tuntas bagaimana sebuah gerakan akar rumput yang kelihatannya sederhana tuh benar-benar lagi ngebangun mimpi anak-anak di sana lewat literasi. Kita bakal lihat langsung ceritanya, tujuannya, sampai angka-angka real di balik operasional program yang super inspiratif ini. Jadi begini realitas di lapangannya. Kalau kalian main-main ke sekitar Gang Tavoki, wah energinya tuh luar biasa banget. Banyak anak kecil yang menghabiskan waktu sore mereka main di luar rumah. Tapi tahu gak sih yang bikin salut? Anak-anak ini sebenarnya punya semangat belajar yang tinggi banget loh. Mereka tuh sering tiba-tiba datang ke rumah inisiator program ini cuma buat minta diajarin mewarnai. Bayangin aja. Tapi ya gitu, sayang banget. Semangat yang meluap-luap ini agak terhambat karena ya mereka kurang fasilitas dan pendampingan yang konsisten. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Fakta tadi ngebawa kita ke satu pertanyaan penting. Apa sih sebenarnya arti dari literasi itu? Kalau dengar kata literasi, mungkin yang langsung muncul di kepala kita itu cuma sekedar bisa baca huruf atau nulis kalimat. Tapi masa iya cuma sebatas itu? Nah, cara kita ngejawab pertanyaan inilah yang sebenarnya jadi fondasi utama dari gerakan ini. Coba perhatiin deh, ini keren banget. Literasi kita tuh benar-benar memperluas definisi jadul soal literasi. Mereka nggak cuma ngelihat literasi sebagai kemampuan baca tulis doang. Buat mereka, literasi itu jauh lebih holistik. Ini soal gimana anak-anak bisa berpikir, berimajinasi sebebas mungkin, mahamin sebuah cerita, dan pastinya berani mengomunikasikan ide-ide mereka. Jadi ini bukan tentang nyetak robot yang cuma jago ngejat teks ya. Ini tentang ngebentuk manusia yang punya ekspresi kreatif. Nah, untuk paham konteksnya, kita juga perlu tahu apa sih yang jadi dorongan atau bahan bakar utama dari gerakan ini. Para inisiator program ini berangkat dari sebuah komitmen iman yang sangat mendalam. Terinspirasi dari ayat di kitab Matius ini, mereka ngerasa punya panggilan untuk melayani dan mengajar sesama. Dan panggilan ini nggak cuma berhenti jadi slogan manis aja, tapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan sosial yang nyata, langsung di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Dari dorongan tadi, mereka bikin tujuan-tujuan yang spesifik banget. Dan ini ngebangun anak-anak dari dalam keluar. Mereka nggak cuma sekedar bagi-bagi buku terus udah, selesai. Nggak gitu. Program ini punya target buat ngenalin buku dan cerita, ngebantu anak-anak ngembangin cara komunikasi, melatih imajinasi mereka, dan ngebangun kebiasaan baca dari usia sedini mungkin. Dan tujuan puncaknya, yang paling saya suka nih, menumbuhkan mimpi dan rasa percaya diri mereka. Keren banget kan? Buat pesertanya sendiri, program ini tuh fleksibel tapi fokus. Mereka menargetkan sekitar 10-20 anak dengan usia dari 3-12 tahun. Kenapa dibikin kelompok kecil gini? Supaya lingkungan belajarnya tetap intim dan fokus banget. Walaupun rentang usia dan latar belakangnya beda-beda, dari TK sampai SD kelas 6, ukuran kelompok yang kecil ini bikin para relawan bisa ngasih perhatian yang jauh lebih personal ke tiap-tiap anak. Terus pasti kalian mikir, gimana caranya ngajarin anak usia 3-12 tahun tanpa bikin mereka bosen, rewel, atau ngerasa kayak lagi dihukum di kelas? Jawabannya simple banget, belajar sambil bermain. Teman-teman, anak-anak itu menyerap informasi jauh lebih maksimal kalau mereka lagi ngerasa bebas, happy, dan nggak ada tekanan sama sekali. Konsep inilah yang diterapin, mengubah belajar jadi sesuatu yang super menyenangkan. Nah, yang paling menarik di sini adalah metode pelaksanaannya. Ini bukan kurikulum kaku yang ngebosenin. Aktivitas sederhana kayak bercerita, mewarnai, bikin kerajinan tangan, atau main board game, ternyata itu adalah alat literasi yang luar biasa ampuh. Ya, bayangin aja, main kartu Uno yang kadang bikin orang dewasa gregetan itu, di sini malah dipakai buat melatih logika, kesabaran, dan strategi berpikir anak-anak. Seru abis kan? Semua keseruan tadi dijalankan dengan rutinitas mingguan yang simple tapi konsisten. Jadwalnya tiap hari Selasa dan Kamis, jam 4 sore. Dan tahu nggak, ini diadakannya bukan di gedung sekolah yang megah, melainkan cukup di halaman atau teras rumah aja. Konsistensi inilah yang menghidupkan suasana. Sore hari yang tadinya mungkin cuma dipakai lari-larian tanpa arah, sekarang berubah jadi waktu belajar yang paling ditunggu-tunggu sama anak-anak ini. Oke, sekarang kita ngomongin soal logistiknya. Tentu aja mimpi yang besar butuh perencanaan yang membumi, ya kan? Ini dia cetak biru transparansi anggarannya. Rinciannya sangat masuk akal. Ada meja kecil, pensil warna, kertas A4, buku cerita, sampai investasi buat beli karpet dan printer.
Total yang dibutuhin buat periode Maret sampai Mei 2026 itu sekitar 5,8 juta rupiah. Pemaparan data ini benar-benar nunjukin kalau mereka tuh serius banget merencanakan logistik buat ngebangun mimpi ini. Kalau kita perhatiin lagi angka-angkanya, ini bikin kita sadar akan satu hal. Coba deh, sebuah meja kecil harganya cuma Rp80.000. Atau satu buku cerita yang harganya cuma Rp20.000. Kontribusi finansial yang kelihatannya kecil dan sangat terjangkau ini nyatanya bisa ngasih dampak yang sangat masif dan nyata. Uang segitu benar-benar bisa mengubah sore hari seorang anak. Dari yang tadinya mungkin cuma duduk bengong, jadi duduk manis sambil berimajinasi menjelajahi dunia lewat buku. Dan mereka benar-benar ngebuktiin kalau aksi nyata itu nggak usah nunggu sampai dananya kumpul semua. Coba lihat, dari donasi awal yang masuk sebesar Rp505.000, tim langsung gerak cepat. Mereka berhasil beli 3 meja kecil, pensil warna, kertas, buku cerita, dan spidol. Laporan awal yang mendetail ini jadi bukti nyata soal akuntabilitas mereka. Ini nunjukin bahwa dana Rp500.000 aja udah sukses banget buat memicu jalannya inisiatif ini. Jadi kesimpulannya nih teman-teman, literasi kita itu bukan sekedar tempat bimbel biasa. Ini tuh soal ngebangun harapan dan mimpi anak-anak di NTT lewat aksi komunitas yang kecil tapi konsisten. Lewat logistik yang cerdas, rutinitas yang dijaga terus, dan metode belajar tanpa tekanan tadi, gerakan akar rumput ini sukses nyiptain gelombang perubahan positif yang masif banget buat masa depan anak-anak di sana. Yang pada akhirnya, ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kita udah lihat gimana meja Rp80.000, permainan kartu, dan waktu 2 jam di sore hari bisa jadi fasilitas yang mengubah hidup. Jadi, gimana ya tindakan-tindakan kecil yang kita lakuin hari ini bakal membentuk masa depan anak-anak ini ke depannya? Bayangin aja bakal sehebat apa mereka 10 atau 20 tahun dari sekarang. Semoga pembahasan ini bisa menginspirasi kita semua ya. Terima kasih banyak udah ngikutin dari awal, dan sampai jumpa.